Shalom Indonesia, Shalom Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kekasih semuanya, para pemirsa. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan melanjutkan seri kita, Tuhan sanggup, dalam kehidupan ini untuk menolong kita, menyembuhkan kita, memberkati kita. Apa? Saya sudah buktikan, paparkan semuanya bahwa Tuhan tidak segan-segan untuk melakukan apapun yang terbaik bagi Anda, dan tapi juga Tuhan tidak akan segan-segan melakukan apapun yang menjadi hukuman bagi setiap orang yang tidak mentaati Dia. Jadi saat ini saya akan melanjutkan seri di pagi hari tadi, yaitu Allah sanggup meneguhkan hidup orang benar, yang terdapat dalam Mazmur 101 ayat 1 sampai 5. Demikian bunyi firman Allah. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermasmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah Engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di hadapan rumahku. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci. Itu tak akan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan akan tidak mau tahu. Aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi membuat temannya, dan akan kubinasakan orang yang sombong dan tinggi hati. Aku tidak suka. Ya. Jadi Daud telah mengambil keputusan penting di awal pemerintahan, atau di awal dia menjadi seorang raja Israel, yaitu ia telah berjanji atau berikrar untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, dengan jalan menghindari apa yang Tuhan tidak suka, apa yang tidak disukai oleh Tuhan itu. Yang pertama dikatakan yang jahat. Jadi jahat atau kejahatan itu yang pertama di ayat yang ketiga dikatakan oleh firman Allah bahwa itu tidak akan melekat pada dia. Orang akan hidup berkenan di hadapan Allah ketika dia melakukan apa yang baik, apa yang benar di mata Tuhan, di pemandangan Tuhan. Tapi kita tahu di tengah-tengah masyarakat ada yang jahat, ada yang berbuat dosa, ada yang berbuat nista, ada yang membunuh orang tua. Baru-baru ini berapa kali anak membunuh orang tua, yang begitu luar biasa. Aduh, mengerikan. Ada membunuh karena masalah kecil saja, kakak adik orang tuanya dibunuh. Itu sesuatu yang sangat tidak baik. Tetapi saya mau katakan, kejahatan itu memang sudah ada dari dulu, dari sononya sudah, karena setan itu. Karena setan yang kita tahu, Tante Lucifer itu, ya, yang Tante Satan, yang memimpin paduan suara bagi Tuhan untuk memuliakan Allah, dirijennya, wah yang hebat itu, yang luar biasa itu. Tetapi dia berpikir, kenapa bukan kepada aku, kan saya yang hebat, saya yang luar biasa. Akhirnya Tuhan menghukum dia, mencampakkan dia ke bumi ini. Itu sebabnya Alkitab katakan bumi berada dalam kuasa si jahat. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang menjadi anak-anak Allah, tidak berada di dalam genggaman si jahat. Jadi bersyukurlah, Anda percaya kepada Tuhan. Sebenarnya kita punya kekuatan yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk menghindari si jahat. Tuhan memberikan urapannya, Tuhan memberikan rohnya bagi kita, Tuhan memberikan roh kudusnya bagi kita, Tuhan memberikan kekuatannya bagi kita, Tuhan memperlengkapi kita dengan senjatanya. Wah, ada ketopong keselamatan, ada pedang roh, ada perisai iman, ada namanya ini baju jirah keadilan, ada kasut rahmat untuk memberitakan Injil damai sejahtera, ada ikat pinggang kebenaran. Tuhan lengkapi semuanya untuk kita bisa mengalahkan si jahat. Ya, jadi hiduplah untuk benar di hadapan Tuhan. Dan Daud telah mengambil keputusan untuk tidak mengikuti jalan-jalan jahat. Apakah dia tidak pernah salah? Oh, tentu pernah. Banyak kali dia melakukan kejahatan juga. Tapi yang mau saya katakan, ketika Tuhan menegur dia tidak tinggal dalam dunia kejahatannya. Dia tidak mengolok-olok, dia tidak. Dia dengan sikap, dengan rendah hati dia mengakuinya di hadapan Allah. Dan yang paling pengakuan yang paling fenomenal itu Mazmur 51. Bagaimana Tuhan menghimpit dia sebelum ada pengakuan, bagaimana Tuhan menindis dia searah tulang-tulangnya patah,
kering gersang karena roh sudah diambil dari dia. Makanya firman Allah katakan, jangan mengambil rohmu daripada aku Tuhan. Karena kalau ketika roh Allah diambil dari kita, yang tadinya kita sudah menikmati hubungan yang baik dengan Roh Kudus, menikmati kesenangan sukacita yang luar biasa, tiba-tiba itu diambil. Allah tidak akan pamit kepada Anda, saya mau keluar dulu ya. Atau Roh Kudus tidak akan pamit kepada Anda ketika Anda menyimpan hal-hal dosa dalam hati Anda. Dia akan keluar dengan sendirinya. Dia akan keluar dengan sendirinya. Karena tempat yang dia mana untuk dia tempati, bait Allah ini harus kudus. Jadi jangan melakukan yang jahat. Mari kita pilih seperti Daud. Ya, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan keamanan 40 tahun, memberkati dia menjadi raja, menyatukan bangsa Israel utara dan selatan. Haleluya. Lalu yang kedua dikatakan oleh firman Allah, menghindari ya atau menjauhi apa yang dibenci oleh Tuhan. Persekutuan yang jahat. Ya, ada orang mengadakan persekutuan jahat, ada dalam gereja juga. Dalam organisasi juga ada. Ada persekutuan yang jahat. Tapi saya mau katakan, kalau Anda menggunakan cara itu, Anda yang kehilangan sukacita, damai sejahtera, ya. Tapi orang-orang yang melakukan apa yang baik, ya, kalau mengadakan persekongkolan adalah karena persekongkolan yang baik. Misalnya, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Jangan mari kita merebut kekuasaan. Tapi kalau mari kita baca firman Allah bersama seperti seruan saya kepada kita, berdoa baca firman Allah. Itu, mari kita bersekongkol untuk melakukan hal-hal yang positif, tindakan-tindakan yang benar seperti yang dilakukan oleh FKGK ya. Yang melakukan peninjauan ke tempat-tempat yang perlu disupport gitu ya. Gitu. Jadi puji nama Tuhan. Jadi jangan melakukan persekongkolan yang jahat, melakukan persekongkolan yang baiklah. Yang ketiga dikatakan oleh firman Allah, ayat itu tadi ayat yang keempat. Yang kelima, menghindari fitnah. Aduh, kalau saya dengar fitnah ini, saya itu udah kenyang di fitnah. Soalnya di fitnah kawin lagi. Di fitnah kawin lagi. Jadi ya saya bilang sama istri saya, jangan marah, jangan melabrak orang itu, udah anggap aja promosi ya. Kalau dia marah ya sudahlah, nggak ada gunanya, sama kualitasnya dengan kita. Kalau kita melabrak, biarkan saja dia mengalir. Ya memang kata firman Allah, belalah perkara, tapi bela perkara itu kalau tidak ya serahkan saja sama Tuhan. Itu juga membela perkara kita. Biar Tuhan yang membela perkara kita. Puji nama Tuhan. Jadi di fitnah itu paling gak enak. Kalau kita lihat pada, ingat kita pada pemilihan waktu yang lalu, wah mengerikan ya. Fitnah sangat. Fitnah itu kan untuk meruntuhkan, merobek, menghancurkan kehidupan seseorang. Karena dengan fitnah yang terus berulang-ulang dilakukan, berulang-ulang dikerjakan, maka itu orang akan yakin, oh betul dilakukan. Apalagi orang itu tidak bereaksi. Tapi jangan takut. Dunia boleh bilang begitu, tapi Tuhan yang bereaksi. Kalau kita sabar, Tuhan yang bereaksi. Bayangkan ketika saya dituduh berzina, sampai dilapor ke Polri waktu itu di sini, diperhadapkan kepada aparat. Saya bilang, tangkap saja saya kalau memang ada bukti. Buat apa susah-susah? Karena saya yakin nggak ada yang saya lakukan seperti itu. Tidak saya lakukan. Saya bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Sampai akhirnya ada orang bilang bersaksi palsu. Dan orang itu datang ke rumah. Yang mengatakan, saya tunjukkan saksinya. Oke. Di rumah saya bilang, rambut saya ini masih hitam, rambut Bapak sudah putih. Tapi dalam perkataan dan perbuatan saya masih bisa pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Lalu mari kita ke sana. Saya masih ingat namanya Pak Tohir, ya. Pak
Thohir. Saya datang ke rumah, Pak Pendeta, ada apa Pendeta? Kok tumben-tumben datang ke rumah saya? Gitu. Ya, terus saya katakan begini, Pak Thohir, begini loh Pak Thohir, gini. Saya bilang, oh, sumpah Pak Pendeta, nggak pernah saya bilang begitu. Langsung saya tuding itu orang tua itu. Tadi di rumah saya sudah bilang, rambut di kepala saya ini masih hitam, tapi dalam soal perkataan dan perbuatan, saya bisa bertanggung jawab. Ini saksi Bapak loh, yang ditunjuk menjadi saksi Bapak. Kalau saksi Bapak sampai seperti ini, apa yang terjadi bagi Bapak? Dia hanya bisa tertunduk malu dan sampai pada meninggalnya dia, saya tidak tahu. Tapi saya ketika ada seseorang menyampaikan, saya salut kepada Pak Pendeta Simon itu. Dia bagaikan singa ketika dia nggak takut menghadapi siapapun. Tapi dia sembuh, tidak takut. Jadi artinya yang mau saya katakan adalah ketika kita hidup dalam kebenaran, ada fitnah, ada apa, nggak usah takutlah, nggak usah marah-marah. Ya sudah, anggap saja itu promosi untuk perbuatan itu, anggap aja itu Tuhan memakai mulut mereka untuk menjadi pemuji bagi kita. Tenang saja. Ya kadang-kala ada yang bisa, kadang-kadang. Untuk hal ini saya seperti ya gampang sekali mengatasi seperti ini. Untuk hal fitnah, soal fitnah memfitnah, ya tidak perlu membalas yang jahat dengan yang jahat, itu sudah menjadi konsep. Tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Bukan 1-2 kali saya mengalami fitnah. Fitnah itu sebenarnya untuk meruntuhkan, merendahkan moral orang yang difitnah itu. Supaya orang tidak percaya lagi kepada dia, orang membenci dia, orang tidak menyukai dia. Tapi saya mau katakan, tidak perlu takut. Asal Tuhan bersama dengan kita. Asal Tuhan berada di pihak kita. Firman Allah katakan, siapa menjadi lawan kita. Yang saya takutkan adalah, kalau Tuhan tidak ada di pihak kita. Kalau Tuhan tidak ada di pihak kita, itu yang saya takutkan. Jadi kalau kita yakin kita tidak melakukan, nggak usah takut. Ingat, kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada lawan kita. Jadi kalau difitnah, nah kalau betul ya bertobat. Jangan malah menyangkal lebih hancur hidupmu, lebih apa istilahnya? Lebih hukuman lebih hebat datang kepadamu. Karena memang untuk menutupi kebohongan akan kita berbohong lagi. Seperti ini, kasus mobil saya ini. Ya, untuk orang menutupi ini dan itu. Akhirnya sudah diputuskan untuk mereka mengganti. Ya, tapi saya belum saksikan karena belum apa. Tapi saya hanya apa. Tapi saya bilang saya tidak mau ingin mobil yang abal-abal. Nanti yang sudah kena banjir lagi, ya lalu dipoles, kita mesin sudah tidak prima lagi, walaupun baru. Ya, maka saya bilang kepada mereka, saya harus membawa mobil itu ke tempat teknisi yang saya kenal, teknisi yang betul-betul saya tahu. Karena saya tidak bisa membedakan mobil mana yang baik, mana yang tidak baik. Tapi kalau teknisi kan tahu. Dan itulah sebabnya saya katakan, saya tidak akan sembarang menerima. Saya sudah siap katakan, masuk kepada ranah hukum, atau Anda memulangkan mobil saya. Dan pada akhirnya saya direspon, dan tidak tahu, hari Selasa kita lihat saja kemudian nanti bagaimana. Ya, hari Selasa yang akan datang. Jadi saya bersyukur, saya terima kasih buat bantuan doa Anda, pertolongan kita semuanya yang sudah menolong saya, dan memberkati ya saya di dalam doa-doa, dalam pertolongan apapun. Tuhan Yesus memberkati. Jadi saya melihat ya orang saling menjatuhkan, saling apa. Saya melihat ya orang-orang yang kena kasus ini mendadak mereka menjadi miskin. Ya, padahal punya showroom, punya hotel, punya dua punya showroom, yang satu aparat. Tapi semua akhirnya aparat dan punya showroom mendadak menjadi miskin. Tapi saya katakan saya tidak peduli. Yang penting saya katakan mobil saya kembali. Ya karena Pak Kasat bilang ya ganti saja mobil itu. Jadi mereka disuruh untuk mengganti. Hari Selasa ini keputusannya bagaimana? Nanti kita lihat saja ya.
Tuhan Yesus memberkati kita. Yang terakhir, yang tidak disukai oleh Tuhan, ayat yang kelima juga, ini yang tadi juga ayat yang kelima, kesombongan, keangkuhan. Aduh, ini orang sombong, ada orang bilang udah miskin sombong lah. Udah kaya sombong, mungkin kata orang masih ada yang diapakan. Tapi saya katakan, mau miskin kah kita, mau kaya kah kita, kesombongan tidak berkenan di hadapan Allah. Kesombongan adalah pintu membuka kehancuran bagi kita. Kesombongan adalah pintu membuka kelumpuhan bagi kita. Kesombongan membuka pintu kehancuran bagi kita. Kesombongan membuka pintu kejatuhan bagi kita. Jadi jangan pernah sombong. Itu sebabnya Daud mengatakan, dia tahu siapa yang harus dimegahkannya, siapa yang harus diagungkannya, siapa yang layak ditinggikan dalam hidup ini. Bukan diri kita, bukan anak-anak kita, bukan istri kita, bukan siapa-siapa. Yang layak kita tinggikan, kita agungkan, yang kalau boleh dikatakan kesombongan kita itu hanya Dia. Kesombongan itu artinya begini, berlebih-lebihan. Kata orang, berlebih-lebihan kau mengapa Tuhan itu. Tidak perlu takut. Mau berlebihan kah? Lebih daripada tidak. Tapi asal betul tulus murni gitu loh. Jangan berlebihan tapi tindakan, perbuatan, perkataan tidak sesuai. Masih lalu tangan, masih lalu apa? Istrinya ditendang, dipukul, ditampar. Gak ada hakmu. Gak ada hakmu. Gak ada hakmu. Karena apa? Itu teman pewaris, kata firman Allah. Teman pewaris kerajaan Allah. Justru engkau melindungi. Tapi kalau untuk anak engkau punya hak. Selama dia masih berada di bawah otoritasmu. Tapi tentu kita tidak akan menangani kalau dia tidak berkelebihan. Tidak. Tapi jangan sekali-kali menangani istrimu. Karena Tuhan tidak memberikan hak bagimu. Tuhan memberikan hak hanya untuk anakmu. Ya. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan karena saya bisa melakukan yang ini. Kalau melihat kehidupan, sudahlah, ya. Makanya saya sangat anti kepada mereka-mereka yang lalu tangan kepada istri mereka. Dan seringkali saya melapor orang-orang yang menangani. Ada tetangga saya yang ditangani, saya lapor kepada polisi di penjara. Saya paling tidak suka, karena saya pun tidak mau melakukan itu. Sama seperti ini, orang tidak merokok, saya tidak merokok, saya juga tidak ingin orang merokok, saya mengapa orang tidak merokok, dan saya tidak jual rokok, kan itu. Ini ada orang jangan merokok, tapi dia jual rokok. Ya janganlah ya, puji nama Tuhan lah, nanti terlalu panjang juga karena ini merupakan pertemuan sore menjelang malam ini. Tuhan memberkati kita, ya biarlah rahmat Tuhan senantiasa menyertai kita. Jauhkan diri dari kejahatan, dari persekutuan dengan orang-orang jahat, dari fitnah, dari kesombongan kehidupan, agar apa yang Tuhan katakan tema kita sebagaimana Allah sanggup meneguhkan hidup orang benar, bagian kedua ini bisa kita nikmati dalam kehidupan kita. Yang pertama kita sudah tahu bahwa bagaimana Daud, dia suka bernyanyi, aku hendak bernyanyi, aku hidup tidak bercela, aku hidup dalam ketulusan hati di hadapan Tuhan. Aduh, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Berkati firman-Mu, berkati kami semuanya. Kami berdoa syafaat bagi pemerintah kami, diberi hikmat akal budi bagi pemerintah kami untuk menjalankan roda pemerintahan di bangsa kami ini. Tuhan memberkati para menteri, para pejabat, juga para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Gereja Tuhan, biarkan terus menyampaikan suara kenabian Tuhan dalam menegakkan keadilan dan kebenaran di bangsa ini.
dan juga gereja Pantai Kosta dimanapun ada di Ngarai di Lembah. Tuhan juga memberkati. Tuhan tolong semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa Tuhan agar dimanapun sahabat-sahabat kami melayani Tuhan, di Ngarai, di Lembah, di gunung, di hutan, di bukit, dimanapun, di kota, di desa, Tuhan memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami juga mau berdoa kepada jemaat-Mu, Tuhan memberkati mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan kepada mereka-mereka yang sakit, yang COVID, mari tumpangkan tangan atas mereka dan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhlah engkau yang sakit COVID dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Selalu ada mujizat bagi orang-orang berharap dan percaya kepada Tuhan. Dan bagi engkau yang sakit apapun, percayalah bahwa selalu ada mujizat bagi engkau yang menaruh kepercayaan imanmu, pengharapanmu, kasihmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bagi mereka-mereka yang sakit juga Tuhan tolong sembuhkan mereka, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, dan lepra, tahir, kanker sembuh, yang stroke dalam nama Yesus, yang mandul dibuka kandungan kembali dalam nama Yesus, sebagaimana engkau membuka kandungan Sarah, Lea, Hana, dan lain sebagainya Bapa di surga. Terima kasih, dan kami juga berdoa kepadamu Tuhan agar engkau menyatakan kebaikanmu, kemurahanmu dalam kehidupan orang-orang yang mengalami gagal ginjal dan lain sebagainya, juga jantung. Tuhan sembuhkanlah Tuhan. Terima kasih, kebaikan-Mu datang kepada hidup mereka. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam kehidupan ini, apapun itu kesulitan mereka, kalau engkau orangnya, mari angkat kedua belah tangan-Mu dalam nama Yesus. Mari pegang genggam tangan mereka, sehingga mereka mengalami Tuhan, mengalami kuasa Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang telah memberikan kekuatan kepadaku. Apapun yang diusahakan oleh tangan-tangan mereka, Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil, sehingga apabila mereka memiliki masalah-masalah finansial, Tuhan bereskan semua, Tuhan menyelesaikan. Terima kasih Bapa di surga. Masalah rumah tangga, masalah keluarga, ataupun masalah ekonomi, masalah utang piutang, masalah pekerjaan, masalah perusahaan dan lain sebagainya, Tuhan tolong semuanya, sehingga boleh memuliakan Engkau dari apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Bagi mereka-mereka yang mengalami Tuhan mau hidup mengalami transformasi, Tuhan tolong mereka. Kami tetap terus mengingat peristiwa yang Kau lakukan kepada Saulus, Tuhan, bagaimana Engkau mengubah dia dari orang yang sadis, kejam, orang-orang yang tahu perasaan Tuhan Yesus, tetapi Tuhan mampu mengubah mereka, mengubah dia sebagai alat-Mu ataupun murid-murid-Mu. Kami berdoa agar Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu juga kepada mereka-mereka yang sudah menyerahkan hidup mereka kepadamu dan menyerahkan diri kepadamu, Tuhan. Bertemulah dengan mereka, baptiskan mereka dengan kuasa. Mereka mengalami Tuhan dan karakter Tuhan ada dalam hidup mereka, sehingga mereka menjauhi kejahatan dan melakukan apa yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Bagi mereka-mereka yang Tuhan, yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, mari ikuti doa saya, dengarkan firman Allah terlebih dahulu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau engkau orangnya, taruh tangan doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya mengaku segala dosa dan kejahatanku. Ampunlah segala dosa dan kejahatanku, Tuhan. Sucikan aku dengan kuasa darah-Mu. Sekarang ku mengaku kepadamu, Tuhan, dan membuka hatiku kepadamu. Masuklah dalam hatiku dan menjadi Tuhan, menjadi Raja dalam kehidupanku. Dan saat ini ku percaya telah menerima hidup kekal dari Tuhan dan menjadi warga negara surga. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa buat orang-orang muda yang saat ini, Tuhan, kami melihat ada banyak orang-orang muda yang terjerumus, dan itulah sebabnya kami berdoa kepadamu, Tuhan, agar mereka melakukan apa yang baik, apa yang benar. Mereka memiliki takut akan Tuhan, melakukan hal yang dikehendaki Tuhan dengan berlaku hidup setia, taat kepada Tuhan, memuliakan Tuhan sepanjang umur hidup mereka.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sama seperti kami punya gambaran yang jelas bagaimana orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, orang-orang yang mempermuliakan Engkau yang Tuhan pakai, bangsa seperti Yusuf, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel yang membawa kesejahteraan bagi bangsanya, bangsa di mana mereka ada. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa seperti orang-orang manusia-manusia rohani yang kerohanian seperti Samuel, juga para murid-murid Tuhan Yesus, Saulus, dan yang lain-lain, Timotius, dan juga para pelaku-pelaku bisnis seperti Abraham, Yakub, dan Ishak dan Yakub. Tuhan, semua berhasil. Kami berdoa supaya bangsa ini, baik pelaku-pelakunya di sektoral formal maupun non formal, semua diberkati oleh Tuhan, maupun di bidang kerohanian diberkati oleh Tuhan, sehingga bangsa kami ini adalah bangsa yang memuliakan Tuhan, bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang menjadi pijakannya adalah kebenaran. Dan itulah sebabnya kami berdoa buat orang-orang muda ini, kalau kelak mereka menjadi pemimpin di bangsa ini, mereka adalah orang-orang yang betul-betul melaksanakan keadilan dan kebenaran dalam kepemimpinan mereka, sehingga bangsa ini dibawa kepada kejayaan, kemajuan yang luar biasa. Namamu dipuji dan diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan memberkati kita semuanya. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus selamat bagi kita, dan saran saya, aktiflah untuk mengikuti ibadah di mana Anda dekat kepada gereja dari rumah Anda. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Anda yang sudah menikmati pertolongan kasih Tuhan, mari saksikan. Juga saya mau katakan kepada kita semuanya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita dalam Kristus. Dan haleluya. Dan juga saya mau katakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan menyimpan dan melakukan dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan juga apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada melakukan juga lah demikian kepada Allahku akan mencukupi kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kau minta, dan doakan, percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Puji nama Tuhan. Dan juga bersyukur ya kepada Tuhan kalau kita bisa tertawa dengan orang yang tertawa, bisa menangis dengan orang yang menangis. Jangan justru kebalik ya, nangis terhadap orang yang bahagia, sedih terhadap orang, menangis dengan sedih terhadap orang yang bahagia terhadap orang yang jangan, itu nggak baik ya. Puji nama Tuhan. Dan juga saya mau katakan, biarkan kita hidup bersama dengan Tuhan, sehingga perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita harus cermin dengan Tuhan. Dan harapan saya, terus saya katakan, bahwa semoga setiap kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Saya mau katakan sekali lagi, jangan hidup dengan narkoba, karena narkoba dapat menghancurkan hidupmu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu. Dan juga katakan no terhadap narkoba atau drugs, tapi yes terhadap firman Allah. Tuhan Yesus berkati. Dan kalau Anda mau tidur, jangan lupa untuk berdoa baca firman Allah. Salam Indonesia, salam Nusantara. Haleluya, haleluya. Amin.